wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk dapat berkumpul dan mengikuti majelis mulia dalam acara kajian tadabbur doain Warni Sahabat Quran yang kelima. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Yang terhormat Sohibul Bait pada kakak Dini, yang terhormat guru kita Ustadz Kuswandaniyah bin MA, dan tak lupa yang kami sayangi semua anggota Warni Sahabat Quran yang sudah menyempatkan hadir. Semoga kita semua mendapatkan ladang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari koordinator Warni Sahabat Quran kepada Wijo Saroyo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri nih. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Alhamdulillah hari ini FSQ memasuki putaran kelima, hari yang ke-96, berarti 279 kali 4 plus 96. Alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah dalam hal tadabbur yang duain. Harapannya seperti awal kita mulai tadabbur, buat teman-teman semua, harapan tadabbur itu kita dipahami sedikit-sedikit dari awal, mulai dari mungkin ada basmalah, mungkin dari tausnya. Itu aja yang kita minta, paham sedikit-sedikitnya paham. Waktu pertama memang musyawarah itu terjadinya jadi doain itu kita musyawarah. Tapi harapannya buat sahabat yang mengikuti tadabbur doain itu bisa paham dari yang sedikit ditambah sedikit lagi jadi banyak. Nanti insya Allah di dalam perjalanannya ketemu itu. Kenapa kita baca Quran, ketemu taus dulu, kemudian saya mintanya nggak banyak-banyak dari awal. Misalkan seperti ada Bismillah, apa itu dari Bismillah? Enggak, kita pahamin aja Bismillah. Kenapa? Kan kita nggak mau buka baju kemudian makhluk gaib melihat kita ya. Jadi itu aib. Jadi bagaimana supaya itu bisa ada tabirnya, kita juga mulai dengan Bismillah dan lain-lainnya. Kemudian dalam tadabbur ini yang harus kita pahami semua nih, buat saya semua teman-teman, itu prinsipnya enjoy. Enjoy itu artinya saya enjoy,
teman-teman enjoy, bagi drivernya enjoy, dan bagi yang ditungguin juga enjoy. Jadi enjoy itu bukan buat orang per orang, tapi buat kita semua enjoy. Gitu. Jadi itu semua bisa bersabar. Saya bersyukur teman-teman sampai hari ini tambah banyak yang jadi penyeruk kebaikan. Woi, ayo yang belum tadabur. Jadi jangan dibawa ke hati, supaya kita juga nggak dipanggil-panggil, kita duluan. Jadi enjoy buat drivernya, buat yang ngurusin semuanya enjoy gitu. Buat teman-teman itu harapannya. Karena memang kan sebelum kita keluar rumah harapannya kita udah dapat kebaikan gitu. Kita tadabur dan mungkin baca Quran dua ainnya itu. Coba nggak keluar rumah, nggak ngerogoh kantong, udah dapat kebaikan yang nggak tahu lah, dihitung nggak tahu berapa, mungkin satu huruf dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang paling penting buat grup yang baru itu memang buat menjaga tata tertib, jangan saling ada saut-sautan. Artinya kalau memang pun ada hal yang di-share nggak setuju, nggak usah disautin. Jadi nggak bikin rame, udah diem aja. Bawa enak jadinya. Jadi nggak ada saut-sautan, wah gue nggak setuju ini. Ya, ya. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan tenang dan adem. Harapannya selalu begitu, adem dan tenang ya. Jadi saya selalu bersyukur kita masih diberi umur, diberi kesehatan buat bisa tadabbur. Itu aja dari saya. Yang lain-lain, buat yang lain-lain, pengumuman buat pertemuan KT selanjutnya nanti akan kita bicarakan setelah selesai kita kajian ya. Itu aja. Jadi buat kisi-kisinya insya Allah ada di Bekasi di tempat Masmul. Tapi buat meningkatkan tadabbur kita itu selain KT2 itu nanti kita akan buka kelas yang khusus, seperti misal ada hukum waris dan mungkin pemeliharaan jenazah dan lain-lain lagi. Itu aja, nanti kita musyawarah apakah kita gabungin, karena waktunya itu nggak sedikit buat itu. Dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjut ke acara inti, yaitu tausiah kajian tadabbur dua ain kelima yang akan disampaikan oleh Ustadz Kuswandani Yahdin MA. Pada beliau dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, rasa syukur ya, mari kita panjatkan sama-sama. Wujud syukur kita hari ini diberi dua kesehatan yang harus kita pegang dan kita nikmati bersama. Sehatnya lahir sehingga bisa dimampukan misalnya untuk hadir di sini bersama-sama berkumpul, dan syukur kita adalah dengan berkumpulnya di sini. Kemudian sehat yang kedua yang layak kita syukuri juga adalah diberi kesehatan batiniah ya. Kalau batinnya sehat itu pasti inginnya mencari kebaikan, pasti inginnya berkumpul untuk meraih sebuah kemanfaatan, keberkahan, karunia Allah. Allah sebenarnya sudah sangat
menyiapkan, saya bahasakan gitu ya, sekian karunia-Nya yang tak terbatasi oleh apapun dalam logika pikiran kita. Bagi siapa? Bagi yang mencari soalnya. Kalau yang tidak nyari nggak akan dikasih. Kalaupun dikasih juga dikasih hanya sesaat mungkin ya, kalau orang secara umumnya gitu. Tapi di antara kita ada yang hatinya menjerit, ya Allah berikan hamba karunia-Mu, kemudian ada tekad yang hadir dan kemudian mau berkumpul di sini. Kan nggak semua dimampukan ya. Ada yang sempat tidak mampu, ada yang sempat dan mampu tidak diberi keinginan, repot kan? Begitu kita diberi kemampuan hadir, kesempatan juga untuk bisa hadir, dan keinginan juga untuk mendapatkan sebuah berkah ya dari perjumpaan kita. Ini namanya majelis dan ada forum silaturahmi. Sekarang istilah saya baru ini juga menarik ya, for me. Biasanya forget, for to, sekarang for me ya itu. Forum silaturahmi itu kan, silah itu artinya kan ikatan ya, mengikat, membangun, menjalin sebuah ikatan. Rahmi itu aspek kasih sayang yang Allah limpahkan bagi para hambanya ya. Dua nama kata Allah dalam sebuah diskusi ya, yang paling aku agungkan gitu, yang seandainya si hamba punya nama yang sama, sifat yang sama terkait nama tersebut, maka si hamba pun niscaya akan diagungkan pula oleh Allah. Apa dua namanya itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya kita tuh silaturahmi itu silaturahman atau silaturahim? Kita dulu rame ya, yang benar tuh silaturahmi atau silaturahim. Saya lebih memilih silaturahmi karena dari kata ar-rahmu itu mencakup Rahman dan Rahim. Jadi akar katanya rahmu, ada Rahman, ada Rahim. Allah yang punya sifat Rahman, Allah itu melimpahkan seluruh karunia-Nya bagi siapapun yang menginginkannya. Bagi siapapun yang menginginkan, bahkan yang tidak ingin pun Allah dengan sifat Rahman-Nya melimpahkan gitu. Orang yang nyari dunia nggak usah iri kita kan, semua dapat dunia itu. Kalau dia nyari mau halal mau haram terserah, kata Allah. Dia minta dunia, dia nyari dunia, diberi sesuai dengan keadilannya dan rahmannya Allah. Tapi kata Allah, aku punya sifat rahim yang hanya diberikan kepada yang aku cintai dan aku pilih di antara mereka ini mana yang aku cintai dan aku beri kerohimannya. Bukan uang kerohiman kalau kena gusur ya, udah ya, beda ya, jauh. Jadi uang kerohiman nggak seberapa, tapi Allah yang maha rohim dan melimpahkan kerohimannya itu Allah tarik. Itu bedanya ya dengan yang umumnya orang dapatkan. Ditarik, dilindungi, diayomi, dinyamankan hidupnya, diberi keamanan dalam setiap nafas langkahnya. Nah, silaturahmi itu semoga mengikat aspek Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala melimpahi kita dan kita dapat cipratannya insyaAllah. Amin. Selesai ya pengajiannya? Belum ya? Ini baru pengantar. Oke. 2 jam lagi Ustaz. 2 jam lagi, waduh. Baik. Request kemarin saya kan supplier ya, tergantung permintaan saya supply sesuai dengan permintaan terkait dengan surat Yunus ya. Jadi berbicara tentang surat Yunus ini tentang bukan surat Yunus, surat Yunus ya, dan kisah tentang Nabi Yunus yang jadi tema kita itu sudah banyak kita mendengar kisahnya. Intinya adalah dalam kisah Nabi Yunus ini poin besarnya adalah beliau berdakwah kan gitu ya. Setelah berdakwah kemudian ternyata umatnya tidak mau beriman. Bukan beliau punya kelemahan dan kekurangan ya, seorang nabi tentu saja pasti ada sisi tertentu yang Allah sedang ingin ajarkan buat kita. Kenapa beliau kemudian merasa tidak sabar gitu ya, pasti ada sesuatu. Jadi kita nggak boleh mengatakan kok nabi aja nggak sabar, berarti saya boleh juga nggak sabar. Nggak juga gitu, itu bukan sebuah
kesimpulan. Jadi artinya ketika Nabi Yunus merasa tidak bisa bersabar menghadapi umatnya, beliau kemudian pergi meninggalkan umatnya kan. Saat itulah Allah sedang mengajari sesuatu buat kita. Jadi kisah para nabi dari Adam sampai Nabiullah SAW itu adalah kisah kehidupan manusia yang poin-poin tertentu bisa kita ambil, kita jadikan sebagai sebuah bekal buat diri kita semua. Poin yang bisa kita raih dari Nabi Yunus itu adalah pertama terkait dengan dakwah yang kita tidak boleh putus asa di dalam menyampaikan. Kita sering sebel sendiri mungkin ya di antara kita, saya termasuklah. Kita inginnya si A ini sadar, si B ini mau mendengar nasihat kita, terutama anak-anak kita semua ya. Ini PR punya anak nih. Diingatkan A, tidak ingat-ingat. Diberi arahan B, tidak mau diarahkan. Diberi tuntunan C, nggak mau dengar. Ini kan sering frustasi sendiri ya. Kok anak ini susah sekali disadarkan, betul nggak? Susah sekali diingatkan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mending kalau nyimpen di otak, taunya enggak, cuma lewat aja kan gitu. Kita lupa bahwa surat An-Nashrah atau surat Alam Nashrah atau istilah lain, nama lain surat Al-Insyirah, Allah menegaskan bahwa kata Allah, Alam nashrah laka sodrok. Bukankah kami, kata Allah, yang melapangkan sodermu. Saya sementara ini memaknai soder dengan sadar itu 11-12. Jadi soder itu ruang, saya sebut ruang kesadaran. Orang bisa dibuat mudah sadar. Ada juga orang yang susah sadar. Bukan sadar dari pingsan ya, tapi menyadari kehidupannya, menyadari sesuatu, menyadari pentingnya sebuah kebaikan, menyadari bermaknanya pentingnya hidup itu hemat dan seterusnya. Kesadaran itu kan tidak semua orang punya kan, tidak semua dilapangkan gitu untuk mudah sadar gitu. Jadi mau dakwah kita, nasihat kita seperti Nabi Yunus ini sehebat apapun, terkadang kita hadapi sebuah situasi di mana apa yang kita sampaikan, apa yang kita ingin bagikan, ingin share, ternyata tidak ditanggapi gitu, tidak menyadarkannya. Kenapa coba? Karena kesadaran bukan wilayah kita untuk membuat orang menjadi mudah sadar. Ini anak ini harus disadarkan, itu sebenarnya kurang pas. Kata Allah, ini hamba mengambil hak prerogatif aku yang punya kewenangan, punya kuasa memberi orang, membuat orang itu sadar atau tidak sadar, bebal atau tidak bebalnya, beriman atau tidak berimannya, diberi hidayah atau tidak, itu kewenangan Dia Ta'ala, kewenangan aku, kata Allah. Ini si hamba mau ngambil haknya, mau ngambil hak prerogatif aku, kata Allah. Mau ikut campur dalam urusan membuat orang menjadi beriman, membuat orang menjadi taat, membuat orang menjadi patuh kan. Tapi kan saya tugas orang tua kan mendidik anak biar menjadi taat. Betul, tugas orang tua, tapi bukan berubah menjadi membuat taat. Tugas kita seperti juga para nabi, tabligh, menyampaikan, menyeru. Makanya bahasanya ud'u ila sabili rabbika, ud'u kan. Dakwah itu kan menyeru, memanggil gitu. Masalahnya ada yang memang mau mendengar panggilan, ada yang tidak mau mendengar panggilan. Itu bukan kewenangan kita lagi. Teori mah gampang ya, praktek mah susah. Mari kita kita nikmati dulu teorinya, baru prakteknya pulang ke rumah masing-masing. Artinya kenapa kita dituntun oleh Allah Ta'ala melalui kisah Nabi Yunus ini, betapa seorang Nabi pun tidak mampu merubah umatnya, tidak mampu membuat umatnya menjadi beriman sesuai dengan keinginannya gitu. Seorang Nabi Yunus memberi contoh buat kita. Beliau pernah merasa putus asa dan meninggalkan umatnya, tapi sambil mengancam kan, aku tinggalkan, kalian akan diazab kalau tidak beriman.
Untungnya Allah takdirkan, untungnya lah namanya takdir Allah ya, mereka beriman kemudian setelah ditinggalkan, sehingga azab Allah tidak turun kepada umatnya Nabi Yunus, tapi Allah memberi pelajaran kepada Nabi Yunusnya kan. Begitu naik pesawat lagi, sekarang nggak ada pesawat dulu nggak ada pesawat, naik kapal bahtera itu, kemudian ada sebuah situasi menjelang topan badai besar akan tenggelam, muatan harus dikeluarkan, kisahnya kayak gitu ya. Cuma ternyata tidak juga, masih juga akan nyaris tenggelam, harus ada orang yang ikut menenggelamkan dirinya kan gitu. Ceritanya Nabi Yunus yang kemudian masuk ke, ini yang menarik ya, Nabi Yunus digiring oleh Allah Ta'ala ya, Allah yang mengatur takdir itu, kemudian sampai undian 3 kali Nabi Yunus yang yang terpilih, sehingga takdir menghendaki beliau untuk kemudian masuk ke lautan, ditelan oleh 3 kegelapan. Ini ada ini 3 kegelapan itu ada simbol memang. Kegelapan malam hari kejadiannya, kemudian kegelapan apalagi di bawah laut, kegelapan kedua, dan ketiga kegelapan di dalam perut ikan paus. Artinya bahwa ini juga tentang kehidupan kita. Kadang kita dihadapkan pada kegelapan satu dengan kegelapan berikutnya. Kadang kita di cek hilang. Oh ada nih. Tapi kalau mati hidup berarti emang baterainya perlu disegarkan. Oke, jadi kegelapan demi kegelapan dalam kehidupan kita membuat kita harus mengikuti jejaknya Nabi Yunus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dalam keadaan di 3 kegelapan itu? Beliau kemudian menghadirkan dirinya sebuah perenungan, muhasabah. Kita bahasanya tadabbur ya. Tadabbur itu kan merenungi. Tilawah udah lewat, masa berikutnya adalah tadabbur. Nanti setelah tadabbur ada tafakkur. Nah, ada istilah lain. Mungkin kalau kelasnya udah ini, tafakur Quran itu lebih indah. Jadi ada sebuah ayat ditafakuri, dimaknai apa keuntungan buat pribadi, satu persatu aja, satu ayat. Tafakur di atas tadabbur, tadabbur di atas tilawah. Kalau anak kecil masih tilawah, it's okay gitu. Kita cuma tilawah aja nggak cukup kan? Betul-betul sambil juga tilawah, sambil juga tadabbur, apalagi nanti plus tafakur. Tafakur itu lebih kepada apa yang bisa hamba raih ya Allah ketika engkau menyapa hamba melalui ayat demi ayat ini. Tuh. Nah, jadi ketika tadi saya ambil petik ayatnya ya, yang ketika dalam keadaan ini ini kalau tidak terbaca berarti dibuka HP masing-masing ya. Untung punya HP. Tapi barang siapa yang HP-nya tidak menginstall Al-Quran, maka rugilah serugi-ruginya. Mana yang terkait dengan doa tadi? Oke, ini dia nih, surat 21 ayat 87. Kalau di sini agak kurang jelas, di surat 21 ayat 87 ini tuntunan buat kita semua ketika kita menghadapi dari satu kegelapan kepada kegelapan persoalan, kegelapan kehidupan, utang menumpuk terus, tetangga menghina terus, orang tua mencemooh terus, maka Allah menuntun kita pertama, kalau Nabi Yunus melakukan sebuah perenungan ya Allah, hamba bertobat dari kesalahan hamba kemarin tidak bersabar di dalam dakwah kaumnya. Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah ini kalimatnya gini, Zannun itu terkait dengan Nabi Yunus yang memiliki an-nun ya, Zunnun, makanya istilah Zunnun itu julukan kepada Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dzulumat. Nah itu, jadi dalam kegelapan itulah sang Nabi Yunus bermohon kepada Allah Ta'ala fi dzulum, dalam keadaan dzulumat kegelapan itu.
La ilaha illa anta, poin pertama. Kedua, subhanaka. Ketiga, inni kuntu minadz zalimin. Yang sering gagal dilakukan oleh kebanyakan umat baginda Rasul pada saat menghadapi persoalan demi persoalan hidupnya adalah mengakui kesalahan diri, mengakui bahwa dirinya telah menzolimi diri, telah melakukan sebuah keburukan. Itu susah membuat pengakuan itu. Kenapa di ajaran lain kan ada konsep datang ke ruang pengakuan, istilahnya judulnya confession ya, pengakuan dosa. Itu ada sampai di sana itu dikasih ruangan khusus untuk mengakui dosa. Itu sebetulnya hal yang dalam Islam pun diajarkan, karena kalau tanpa ada pengakuan dosa, maka Allah juga tidak melihat ini hamba ini menyadari dan kesalahannya itu. Jadi hadirnya ujian, persoalan itu pertama adalah lihat ke diri dulu sebetulnya. Ya Allah, saya punya salah apa? Ada sesuatu yang luput dalam hidup saya atau enggaknya? Itu minta kepada Allah agar diberi kesadaran itu, diberi pemahaman itu. Kemudian setelah itu baru kita meminta kepada Allah apa? Ampunan. Tapi yang menarik ada kata-kata subhanaka nih. Saya mau mengutip ya, ini enaknya bahwa ini saya sih mensyukuri teknologi aja. Saya ingin korek-korek sedikit terkait dengan konsep tasbih ini. Ini agak sedikit terbaca, lumayan ya? Oke. Subhanaka. Jadi kalimat doanya itu menariknya ini ya, la ilaha illa anta dulu. Boleh kita bahas dari sini aja dulu. Kalau sudah selesai waktunya, kabari ya, sudah bel bunyi. Saya biasanya 6 jam soalnya. La ilaha illa anta. Ini saya bikin satu poin sendiri. Kenapa ada konsep? Bukan konsep, kenapa ada tuntunan Allah lewat Nabi Yunus untuk berucap kata la ilaha illa anta. Ini bukan perkara sederhana. Kenapa ini pun menjadi lafaz pembeda antara muslim dengan non-muslim. Ada kalimat ini kan, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Apa itu ilah? Mari kita pelajari. Kenapa diawali dengan la dulu? Kemudian kenapa ada anta yang kita anggap merujuk kepada, kita yakini merujuk kepada siapa? Kepada Allah kan? Dalam bahasa Arab ada istilahnya an-nafyu wal isbat. Ini belok dulu ke konsep ini ya. An-nafyu itu penafian, menafikan, meniadakan. Sedangkan isbat itu menetapkan. Kalau di MUI ya ada isbat untuk penetapan 1 Syawal. Nah, isbat namanya. Ada dewan isbat, dewan yang menetapkan Syawalnya hari apa, tanggal berapa. Nah, dalam bahasa Arab itu ada istilah an-nafyu wal isbat. Nafyu itu menafikan, penafian, ditandai dengan satu huruf, kalau dalam bahasa Arab itu harf ya. Harf itu bukan huruf. Harf itu adalah satu partikel dalam bahasa Arab, itu satu kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia sepenggal kata aja. Dalam bahasa kita mah kata hubung, kata sambung, kata apa lagi? Kata depan, kata belakang, alah, seperti itulah. Nah, la ini yang disebut sebagai an-nafyu. Ini katanya masih banyak waktu, salah sendiri, jadi saya bikin waktunya panjang. Mungkin jam 3 selesai nggak apa ya? Ini baru bahas la ilah aja sampai jam 3 kok, tenang aja. Sampai mati. Waduh. Ini la ini penafian namanya, an-nafyu. Penafian.
Isbat itu bahasa lainnya penetapan. Jadi menafikan, menetapkan. Isbat, ini enaknya nih, saya ngoret-ngoretnya gini. Ini penetapan. Penafian dan penetapan. Ilah itu harus kita definisikan juga. Ini bahasa Arabnya diterjemahkan oleh kita sebagai Tuhan. Saya kasih tanda petik dulu karena konsep Tuhan itu juga harus kita maknai secara khusus. Kenapa dalam syahadat, kalau boleh jeli ya, kenapa syahadat itu tidak mengucapkan kalimatnya asyhadu Allahu ilahi gitu misalkan, aku bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhanku. Kenapa nggak begitu? Kenapa dimulai dengan tidak dulu? Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, saya pengen ngasih hadiah ya. Pisang. Jangan pisang. Tapi ada di mobil hadiahnya. Tadi saya kasih, saya kirim. Hadiahnya ini sebentar. Saya mau nunjukin hadiahnya soal mana sih? Saya ditakdirkan, bukan ditakdirkan, qadarullahnya ya takdir juga sih. Diberi kesempatan lah. Karena backgroundnya pesantrenan, bahasa Arab juga dikit-dikit, ada kesempatan terjemahin, kemudian diterjemahkanlah sebuah buku, baru juz amma saja. Bukunya ini tafsir juz amma, karangan Imam Kusyairi. Imam Kusyairi itu seorang waliullah di zamannya abad 9, abad 1000, abad 100 Hijriah ya, tahun 986. Ulama syariat dengan ulama hakikat. Jadi kalau kemarin saya ada tilawah, ada tadabbur, ini tafakur bisa dilihat dari sini. Nah, tafakur itu terkait dengan hakikat kehidupan. Jadi ini baru diterjemahkan, memang hanya juz ammanya saja kemampuan saya sementara ini. Mudah-mudahan ke depan 30 juz selesai semua, 29 sisanya. Nih, jadi membahas satu surat demi surat di juz amma terkait dengan apa sih kepentingan buat perenungan hati saya gitu misalkan. Nanti saya kasih filenya dulu, soft copy-nya ini PDF yang satu judul surat aja, namanya surat Al-Insyirah yang tadi saya kutip nih. Nah ini nih. Jadi nanti saya kasih lewat Puput dulu, Bu Dini dulu ya, ada, nanti bisa share ke grup. Ini isi kandungan satu suratnya nih. Ini buat contoh ininya. Saya tidak ada bisnis di sini, jadi tidak bermaksud menjual. Tapi kalau ada yang membeli silahkan dengan harga, tidak saya ambil apapun nilainya. Kalau mau jualan, nggak jualan kan. Tapi kalau beli ke penerbit langsung. Tapi kalau lewat saya ada potongan lebih. Kenapa jadi urusan bisnisnya? Coba. Nah ini jadi ini sini surat-surat ini membahas tentang satu ayat, kemudian dikutip ininya renungan-renungannya. Walaupun nggak detail ya, memang perlu bahasan lebih lanjut lagi. Kenapa jadi ke arah sini ya? Tadi saya dari mana beloknya? Jadi itu, oh ya tentang konsep Tuhan ini. Kenapa kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah dengan menafikan dulu gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oh iya tadi itu saya mau maksudnya lagi nyari peta kenapa ke situ, karena mau ngasih hadiah buku ini gitu bagi yang bisa menjawab. Ada kuis kan ramai ya gitu. Serius jadi yang bisa menjawab kenapa ada penafian dulu Tuhan, baru Allah lah yang sebenar-benarnya Tuhan. Kenapa nggak mengatakan dalam syahadat ini asyhadu Allahu ahad misalkan, seperti di surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad gitu ya. Kenapa dinafikan dulu gitu? Kenapa ada kalimat peniadaan dulu, penafian dulu? Ini berat ya pertanyaannya ya. Bu, ada yang bisa jawab Bu? Hadiahnya juga berat soalnya. Sebenarnya ada sih kacau malu-malu tadi lah. Iya, ada yang tahu sebetulnya. Itu tahu tuh. Tapi udah tahu jangan bocorin ya. Yang ini udah tahu nih. Udah tahu? Lah, nah dulu pas lagi enggak ini yang ikut ngaji ya. Pasti lagi halangan waktu itu.
Ada yang bisa menebak kenapa dimulai dari la dulu baru Allah? Apa itu Tuhan? Itu dulu sih sebetulnya. Karena kultur kali ya Pak ya. Apa? Karena kultur budaya kali ya. Karena Rasulullah itu kan lahir dalam kultur budaya yang jahiliyah, di mana di situ banyak orang mengatakan Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan seterusnya. Betul, bisa itu juga. Maka Allah tegaskan tidak ada Tuhan Iya. selain aku. Mungkin gitu, ini kata saya Pak. Tapi benar sih. Bukan kata yang lain. Kultur lebih banyak ke Kondisi saat itu iya. Tapi apakah itu berlaku untuk hari ini kita? hampir. Iya. Iya. Dulu Tuhannya itu jelas. Pak dapat hadiah Pak? Besar ya benar. Alhamdulillah. Lumayan tuh. Mungkin bukan ikut selama ini. Ini cari sebelah gua dan bakal banyak hadiah nih. Nanti habis ini ya. Benar-benar di. Enggak itu cuma. Aduh, di mobil ada nggak ya? Kalau nggak ada saya kirim minta alamat kan? Ya serius. Perasaan udah diambil di bawah semua, tapi takutnya Udah tapi nanti habis, cek. ternyata udah habis. Nggak ada sih di penerbit banyak nanti kan. Kalau mau beli penasaran silakan lah, nanti kita bahas di balik ini. Jadi Satu-satu. apakah dulu di zaman jahiliyah betul Tuhannya ada wujudnya gitu? Saya tuh nonton film Bilal yang animasi gitu di produksi Emirat Arab kalau nggak salah bikin film animasi kartun judulnya Bilal, tapi tampilan Hollywood punya itu betul-betul bersih sekali itu, bagus sekali itu. Saya sangat menyarankan anak-anak kita nonton. Sebelum anak kita dulu yang nonton Pak. Jadi film Bilal itu menceritakan tentang kondisi masyarakat jahiliyah Pak saat itu, yang namanya Tuhan itu dijual belikan gitu. Saking berhala itu menjadi hal biasa gitu. Dan yang menarik Tuhannya itu Tuhan dengan tujuan tertentu gitu. Jadi ada berhala kecantikan, dibeli berhalanya itu terkait dengan kecantikan. Jadi kalau menyembah berhala ini diyakini mereka ya, itu akan menjadi lebih cantik, akan lebih menarik. Beli berhala namanya berhala kecantikan. Jadi si pembeli di pasar itu bisa milih mau Tuhan yang mana gitu bahasa mereka gitu ya. Ada berhala biar laku dagangan gitu. Ada kayak gitu. Kita bahkan sama aja ya, konsepnya beda aja berhala itu. Kita menjimat atau mantra atau apalah gitu istilah lain. Nah, konsep Tuhan di zaman itu, apakah hari ini tidak ada juga yang disebut sebagai Tuhan dan berhala? Tidak. Quran itu berbicara perkara hukum, dan konteks hukumnya itu selalu berkaitan dan bersifat universal sampai hari ini dan akhir zaman. Konsep Tuhannya juga ada hari ini juga. Apa itu Tuhan? Dalam konsep hari ini, sesuatu yang dipuja. Betul, itu Tuhan. Ada konsep Tuhan lain? Sesuatu yang disembah. Disembah itu bukan berarti sujud tangan betul-betul menyembah gitu, enggak. Tapi disembah itu tunduk kepada kehendaknya. Itu persembahan kita kan gitu ya. Kita menyembah sesuatu yang menguasai kita. Nah, berikutnya sesuatu yang menguasai, mendominasi pikiran kita, apalagi pikiran negatif. Sekali bersuudzon terhadap sesuatu, dia akan terus semakin liar, semakin membesar, semakin menguat si pikiran negatif itu. Betul nggak? Kalau sudah mendominasi kehidupan kita, pikiran negatif itu, kita sudah mempertuhankan pikiran itu. Sepakat? Kita punya sifat sombong nih. Ada kesombongan yang kita ingin tunjukkan. Kalau kesombongan itu sudah menjadi Tuhan kita, tandanya apa? Kalau tidak sombong hari ini, hidup melarat gitu. Sudahkah sombong saya hari ini? Oh belum, berarti saya harus pasang status yang
membuat harga diri saya menjadi meningkat, kesombongannya terjaga, gitu ya. Kehebatan kita sering menggunakan istilah harga diri itu untuk menunjukkan kesombongan sebetulnya. Saya ini si fulan loh, saya ini harus dihormati loh, saya ini orang yang terpandang loh. Begitu ada menghina, harga diri turun, kita kelabakan ya. Karena kesombongan itu menjadi Tuhan kita saat itu. Berat nih pengajiannya. Gimana? Balik lah. Selesai. Itu menjadi Tuhan kita. Karena itulah pada saat orang bersyahadat itu harus dinafikan semua dulu sebelum Allahnya benar-benar menjadi Tuhan sejati kita. Jadi ada Tuhan sejati, ada Tuhan yang palsu. Kita selama berprasangka buruk dengan kehidupan, maka prasangka baik yang datang dari Allah Ta'ala nggak akan pernah hadir. Kalau kita punya sikap sombong dalam hidup kita, maka sikap rendah hati tawadu juga akan hadir. Tuhan yang sebenar dari sesuatu yang dari Tuhan yang sebenarnya, Allah itu punya sifat tawadu kan, ketawaduan itu datang dari Allah kan. Selama kita punya kesombongan, maka ketawaduan itu mengalah dulu, nggak masuk dalam hati kita. Kita nggak akan menyimpan dua hati. Dalam arti apa coba? Dua sesuatu, sifat buruk dan baik itu melekat barengan akur, nggak mungkin. Tuhan kita bernama pemalas, kepemalas atau kemalasan itu akan bercokol dalam hati, sehingga semangat hidup kerja keras itu tidak hadir, mengalah. Maka harus dinafikan dulu. Jadi buat saya yang indah adalah zikir kita sehari-hari kan, la ilaha illallah, akan lebih terasa berbeda. Cobain aja sambil kita membangun renungan, ya Allah, saya selama ini menuhankan siapa, menuhankan apa? Ya saya ini kok malas bener ya, kesini mager, situ mager, ini mager gitu kan. Mager itu aspek kemalasan itu datang dari hawa nafsu kita, itu menjadi Tuhan kita. Kalau menguasai diri kan, itu harus dinafikan dulu, harus dimintakan ke Allah, ya Allah hilangkan sifat malas ini. Maka ketika Allah berkenan menerima doa kita, penghambaan kita, permohonan kita, Allah lenyapkan si Tuhan bernama kemalasan, kemudian Allahnya dihadirkan. Dalam arti apa? Allah hadir memberikan sifat baik yang datang dari Allah. Apa? Semangat hidup, semangat kerja, semangat mencari sesuatu yang baik. Teori gampang di mana-mana juga ya, praktek mah susah. Ya namanya juga ngaji ya, ngaji kita teori dulu, pulang kita praktekkan. Bisa kita wujudkan nggak? Allah menawarkan sebetulnya ini, aku menawarkan dua jalan kebaikan, ini keburukan, silakan mau ambil yang mana. Ini ada konsep zikir yang indah nih, bahwa dibalik la ilaha illallah itu bukan perkara sederhana. Jadi kalau kita mengeluh, kok saya ini punya sikap jelek apa gitu ya, kok nggak hilang-hilang, cari antidotnya, apa lawannya. Di pengajian itu saya pernah ngisi pengajian, ada satu paparan dari di bawah cicit itu apa sih, anak, cucu, cicit, terus satu lagi buah buyut mau ke atas, buyut mau ke bawah, Jorok mau boleh? apa? Bahasa Betawi mana? Iya jorok. Udah setelah cucu. Jawa. Oh Jawa ya. Betawi. Kalau Sunda, warga Sunda nggak cum? Bobotoh itu beda dari. Hah? Putri. Umpi. Oh berarti yang punya itulah turunan keempatnya lah dari Rasulullah. Ja'far As-Shadiq itu turunan kelimanya, keempat kelima. Jadi bukan anak, bukan cucu, bukan cicit, di bawah cicit gitu. Rasulullah, Fatimah, kemudian Husain, kemudian Zainal Abidin, baru Ja'far As-Shadiq. Dan beliau itu sampai memaparkan, kata beliau ya, ada 75 pasukan dalam diri kita yang oleh Allah itu sudah disiapkan. Setiap diri punya 75, namanya pasukan akal. Pasukan akal itu datang dari Allah, pasukan kebaikannya gitu. Nah, iblis protes ke Allahnya, ya Allah kenapa ciptakan manusia punya 75 kebaikan itu gitu. Jadi dia hebat dong, gitu kata iblis ya, namanya iblis kan. Ini kisahnya menarik memang.
Oke, kata Allah, aku ciptakan lawannya lah untuk menjadi saingan dari si 75. Maka diciptakanlah 75 pasukan kebodohan namanya. Pasukan al-jahil. Jadi 75 pasukan kebodohan dihadirkan dalam diri kita mengiringi 75 pasukan kebaikan. Jadi kalau kita sehari-hari sering dibuat harus milih antara ngaji enggak, nah itu berarti dua pasukan sedang duel itu, si kebodohan dan si pinternya. Si pinter pasti ngajak ngaji, yang bodoh mager ya gitu, selalu gitu. Tidur aja dikasih ide, tidurnya enak di sini loh, nah, begini caranya, atau dikasih tontonan lain, ini menarik, lebih menarik. Ngaku ya, saya juga sama, masih ada nih 75 kanan dan 75 kiri ini gitu. Nah, stop sekarang pas stop nanti gitu ya. Iya. Ya, ada stop sekarang, stop nanti, saya lupa. Itu dia, dibikin bingung, dibikin galau, dibikin tidak bisa memilih antara kebaikan dan keburukan. Ini kan penjabaran dari kata-kata Allah, falhamaha fujuroha wa taqwaha. Iya. Dirinci itu oleh Jafar As-Sadiq itu. Nanti filenya saya kasih lewat pun udah masuk punya kan di grup, kasih ke begini. Nanti oper lagi jadi adik kakaknya ini kerjasama yang baik ya. Jadi 75-nya apa saja sih nanti ada. Nah, zikir kita adalah menafikan testing. Berarti baterainya habis. Oke, maaf. Itu juga benda mati juga punya kehidupan dan punya listrik ya. Jadi masing-masing punya batas waktu ajarnya masing-masing. Ini tanda kayaknya udah selesai pengajiannya. Ini yang laptop ini mau habis. Oke, ini dari 75 pasukan kebaikan yang Allah ilhamkan, Allah tanamkan dalam diri kita, itu tidak akan pernah berhenti bertarung dengan 75 pasukan kebodohan yang juga diminta oleh iblis, request iblis, dan Allah penuhi. Agar apa coba? Agar untuk menunjukkan ini hebatnya manusia, diberi dua jalan. Kalau dia kemudian berhasil mengalahkan keburukannya, hei iblis, kamu nggak boleh protes lagi kan gitu. Nah, setan, iblis, pasukannya itu menggiring, membisiki si 75 pasukan kebodohan ini. Males, gak peduli, dendam, dengki, iri. Masih mending cuma 5 saya sebut ya, sisanya 70 kan gak tahu apa di balik isinya. Ngeri sebetulnya kalau melihat sisi itunya. Makanya kata Rasul, yang melihat sahabatnya senang gembira perang, menang perang Badar kan, hadisnya kan keluar, ini ya jelas ya, sering kita dengar ya, disindir oleh Nabi ini gitu, kalian jangan dulu gembira gitu. Kita baru pulang dari perang yang kecil yang dianggap mereka besar itu, dan kita siap-siap masuk ke perang yang besar, yaitu jihadun nafsi. Nah, jihadun nafsi atau mujahadah terhadap nafs kita, jiwa kita, ya ini ngurusin 75 pasukan kebodohan ini, gimana caranya biar dimenangkan oleh 75 pasukan kebaikan ini. Nah, yang datang dari Allah memberikan kekuatan kepada pasukan kebaikan. Yang dari iblis, pasukannya setan yang terkutuk, minal jinnati wan nas, itu memberi pengaruh, memberi bisikan kepada aspek 75 kebodohan ini. Di film barat baru bisa mengidentifikasi cuma 5-6 elemen dalam diri kita yang kemudian saling berperang ya. Ada kemarahan, ada kesedihan, ada ini. Enggak, Islam itu indah sekali sampai merinci sebanyak itu. Jadi baru paham ya kenapa kita berzikir atau bersyahadat dengan la dulu, karena kita sudah menyimpan sejak kecil kita 75 bodoh itu sudah dihidupkan duluan gitu, dibandingkan 75 yang baiknya itu, yang jadi Tuhan kita itu. Kalau dia mendominasi, dia kita puja, kita sembah, kita ingin eksistensinya selalu ada. Ada yang sampai punya kebiasaan, sudahkah hari ini saya menggibah? Nah, maaf ya, tidak masuk menyindir ya.
Jadi kalau tidak membincangkan aib orang itu greget gimana gitu ya, hati itu kayak ada yang kurang gitu. Itu artinya ada sebuah karakter sifat seseorang yang aspek ingin peduli dengan kekurangan orang itu lebih besar gitu. Tapi kepeduliannya terhadap kekurangan orang gitu, bukan kepedulian terhadap derita orang, bukan. Kok kamu perhatian sih? Iya sih, saya memperhatikan ini sih, ini kenapa sih ini ada kekurangannya terus diperhatikan gitu. Kata Rasul, itulah yang membuat kita menjadi gagal memperhatikan kekurangan diri kita. Jadi si pasukan kebodohan itu nggak pernah bosan menggiring kita untuk mengamati kekurangan orang lain. Pasukan kebaikan menggiring kita untuk muhasabah kan. Hasibu anfusahum qabla an tuhasabu kan ya. Hisablah dirimu sendiri sebelum dihisab orang lain. Itu kan nilai moral yang sering kali kita dengar ya, tapi kan jarang kita wujudkan. Berhasil kenapa? Karena si pasukan bodoh ini selalu berhasil menang pika sebelah. Apa bahasa Inggrisnya pika sebelah? Apa? Menyebalkan gitu. Menjengkelkan gitu. Ima, jawab Ima. Oke, maaf saya sebagai warga Bandung suka belok-belok terus ke situ bahasa Sunda. Jadi itu ya, jadi apa? Balik lagi ke sini nih, bahwa zikir la ilaha illa anta itu sebagai wujud membangun kesadaran diri kita terlebih dahulu. Ya Allah, hamba masih punya sekian keburukan ini, nafikan, hilangkan ya Rabbi, hilangkan ya Allah. Sampai kemudian Allah berkenan menyambut permintaan kita dengan menanamkan sifat baik itu, atau yang baik yang sudah ada dalam diri ditumbuhkan oleh Allah. Tadi juga sama, kita hanya bisa menyeru, nggak bisa menyadarkan orang. Yang membuat orang itu sadar, sifat baiknya tumbuh, hanya Allah. Kita hanya memancing saja, menyeru saja gitu. Yang alam nasyrah tadi, laka sodrok tadi ya gitu. Mau kuis satu lagi? Ini spesialis buat ibu-ibu aja lah, biar bukunya adil, laki perempuan satu buku. Di sini teh Pengertian subhanaka kan setelah la ilaha illa anta kemudian subhanaka, suci. kata subhanaka itu diambil dari kata sabiha yasbahu. Arti sabiha dalam bahasa Arab itu artinya berenang. Berenang itu kemudian ada konteks di sini hanyut, mengalir. Nah, mengalir. Yang sudah tahu mengalir sampai jauh. Mengalir sampai jauh itu iklannya apa? Rucita ya. Saya ganti posisi dulu. Waduh, tapi beratnya soalnya agak susah kalau ini. Tapi nggak apa. Ini konsep tasbih ya. Di dalam beberapa kisah saya sering mendengar kisah Nabi Yunus itu katanya paus itu bertasbih sampai ke ribuan ikan-ikan di laut pun bertasbih. Kita sering dengar di ayat Quran gunung-gunung bertasbih. Kita juga pernah baca dalam Quran juga burung bertasbih, keluar dari sarangnya pagi hari kemudian kembali dengan membawa makanan bagi anak-anaknya. Tasbihnya burung seperti itu. Tasbihnya gunung ada, tasbihnya kalau di kisah Nabi Yunus itu ikan-ikan itu. Pertanyaannya adalah apa itu tasbih? Nah itu ibu-ibu sok jauh bawa jadul ya, nggak ngalah ya, satu orang cukup diwakili. Hubungannya dengan berenang, hanyut, mengalir apa sih sebetulnya? Ada relasinya? Assalamualaikum.
Ini jauh tadi dari Padang. Dari Padang. Univenti. Dia tinggalnya di PDD. Sengaja hari ini kesini. Iya, saya Oh. Bukit Tinggi yang di Manggarai. Nah itu tak tadi tinggalnya waktu itu. Kebetulan ada di Jakarta sekarang. Oh, jauh-jauh. Boleh, ada yang mau mencoba semampunya? Apa relasinya antara tasbih dalam bahasa Arab yang kita sering dengar, gunung bertasbih, burung bertasbih, kemudian tadi ikan-ikan bertasbih, kita disuruh bertasbih, membaca subhanallah. Ini juga disebut oleh Nabi Yunus ketika bermohon pada Allah karena menyadari kesalahan dengan kata subhanaka. Itu relasinya dengan teks Arab dan ayat akar kata bahasa Arab sabiha yasbahu itu bermakna berenang, hanyut, mengalir. Berzikir belum kena, ada lagi? Hampir agak ke kiri dikit. Agak kiri dikit, betul Pak. Gina tuh bisa digila jauh. So, ayo. Jangan sampai Istiqomah, terus belok lagi kurang jauh dikit. Nah, muter dikit ya muter dikit nih. istighfar itu bagian-bagian dari tasbih sebetulnya. Ada itunya, ada unsur istighfarnya, ada unsur zikirnya, ada, bisa disebut begitu. Tapi relasinya dengan berenang, hanyut, mengalir kira-kira apa coba? Mensucikan Allah. Allah sudah maha suci sebetulnya, tapi ada tujuan, ada hal lain di balik mensucikan. Memang makna dasarnya subhanallah itu maha suci Allah ya. Tapi apa maksud dari maha suci Allah itu? Allah kan memang sudah suci. Allah di dalam hati masing-masing. Gimana? Menghadirkan Allah di dalam hati masing-masing. Setelah menghadirkan Allah, apa yang terjadi berikutnya? Mengagungkan. Setelah mengagungkan, apa lagi yang terjadi? Coba kaitkan lagi dengan berenang, hanyut, mengalir. Ayo. Sadar. Ya, sadar diri terus belum, masih kurang belokan, 2 belokan lagi. Ayo. Belok kiri boleh langsung loh. Belok kiri langsung, kecuali ada tanda merah kirinya, nggak boleh baru sekarang mah. Ayo, ini hubungkan dengan berenang, hanyut, karena poin kuncinya di situ soalnya. Jadi maksudnya Ustadz jadi kenapa nyebut subhanallah itu, coba renungkan, itu mengandung makna berenang, hanyut, mengalir. Jadi kamu mengucap subhanallah itu renungkan kalimat itu. Dibantu benar. Untuk dapat hadiah duluan, jadi nggak dapat hadiah lagi gitu. Tapi bisa membantu. Oke, clue-nya dari beliau. Oke, gimana? Ayo. Berserah diri. Berserah diri itu bagian dari tasbih, betul. Bukan. Berserah diri bagian itu salah. Maaf. Itu penasaran. Berserah diri. Apa makna berserah diri? Coba nanti hubungkan dengan berenang, hanyut, mengalir lagi coba. Kan ini kata dasarnya itu kunci soalnya apa? Pasrah. Apa itu pasrah? Dikasih ujian, memang sudah waktunya sudah ujian, pasrah gitu. Dikasih ada musibah ini, ya udah memang sudah waktunya saya kena musibah, udah pasrah. Ikhtiar, ikhlas, belum, itu semua bagian-bagian dari. Saya salah 2 kali, jangan. Penasaran, ayo. Apa? Makanya jangan ikutin saya ya. Tawakal, takbir terus, belum. Dalam bahasa Indonesia aja dulu. Gini. Ini nih, berenang, hanyut, mengalirnya nih, coba sebutin. Mengalir dalam. Mengalir dalam, itu udah betul, terus. Mengalir di laut. Bukan deras. Mengalir, apa, terus? Gimana? Allah itu ada dalam diri kita. Iya, maksud Allah hadir dalam diri, terus apa yang dilakukan? Setelah kita sadar Allah itu ada dalam diri, terus gimana? Kita tuh akan menjadi mengingat apa selalu mengingat itu loh ada Mengingat, setelah itu apa? Setelah mengingat, ayo ini makin seru. Ayo terus apa lagi? Setelah mengingat terus? kita akan menjadi kesadaran Allah ada dalam diri kita di semua apa yang kita lakukan. Iya. Setelah kita sadar Allah itu dalam diri, apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan berikutnya? Ya kita tenang, terus kita akan selalu lakukan sesuatu yang hanya Allah yang gimana sih? Dengan Allah sesuatu
Balikin lagi ke istilah ini, berenang, hanyut, mengalir, bisa nggak? Kalimat itu dikaitkan dengan kalimat ini, namanya pertanyaan A dan B dulu ya. A dan B, pertanyaan dan jawaban menyambung gitu. Gimana relasinya antara barusan itu udah benar, itu kalimat awal, diksi awal. Sambungkan dengan diksi yang kedua ini. Sampai jam 2 ya begini ya. Ayo, gimana? Ini buku menunggu nih, belum ada nih. Siapa nih yang punya buku nih, yang berhak dapat bukunya? Ayo. Masih 3 jam lagi, kesempatan masih 3 jam lagi. Jangan takut. Itu semua, itu benar semua, cuma belum nyambung dengan kalimat ini. Berenang hanya pasrah, nggak ada masalah. Pasrah itu pasrah dalam hal apa? Gitu. Berserah itu berserah untuk apa? Oke. Semua itu Ginian aja deh, nggak usah Jadi buku, ginian Ustaz aja deh. begini ya, ngasih Ginian soal aja. terus. Nggak usah dapat buku. ikhlas kadarullah. Ikhlas qadarullah. Qadarullah itu kata kunci. Coba apa qadarullah maksudnya? Dikit lagi, udah 60-70% lah, 72,5%. Terus nih, nyaris nih. 3,2. Balikin lagi ke berenang, hanyut, mengalir. Apa lagi? Mengalir sesuai dengan bukan ketetapan. Ada lagi di balik ketetapan itu apa? Kehendak Allah. Coba nyambung ya? Maksudnya ikhlas menerima ketentuan dari Allah. Bukan sekedar menerima. Menerima itu tahap awal sebetulnya. Ya Allah, ini qadarullah, ini engkau hadirkan dalam izinmu. Tapi tasbih itu, harunang, hanyut, mengalir itu tindakan berikutnya. Apa tindakan berikut setelah menerima? Ridho itu baru langkah awal. Menerima ridho ikhlas. Udah dibikin door prize aja lah buat dikasih. Musibah atau apa? Ayo, apa coba berenang, hanyut? Belum menang semua. Berenang Dalam bahasa Inggris itu dipegang loh prinsip flowing in your life, itu flowing itu. Apa maksudnya flowing di situ? Coba mengalir, mengikuti, apa lagi? arah kebaikan. Arah kebaikan yang Diridhoi Allah. diridhoi Allah, terus Salah aja. ayo, Ustaz boleh telepon temen nggak? komplain silakan. Aku masih 50-50. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Gimana? Menerima ketetapan Allah. Itu langkah awal. Kayaknya Rina bisa, Rina. Belum ada. Balikin lagi ke clue-nya ini. Ini clue besar nih. Berenang, hanyut, mengalir itu dalam rangka apa? Mengalirnya mengalir bagaimana? Kalau hanyut seperti apa? Kalau berenang mungkin agak jauh mana? Hanyut dan mengalir itu lebih enak. Diridhoi Allah, Apa? yang diridhoi Allah. Diridhoi Allah. Allah ridho itu artinya Allah menerima. Apa? Sampai ke tepian. Iya. Kenapa harus sampai ke tepian? Nah, lagi namanya. Jaga aja. Searching Google. Searching googling coba. Bang Edo jawab dong, ntar kalau menang bukunya dari tadi. Ustaz bagi-bagiin aja nanti. Bisa deh jawab. Berenang, hanyut, mengalir. Coba. Biar jawab dia, biar jawab. Jangan nanti bingung ada. Saya kasih clue, tinggal diisi aja ya, kosongnya ya, titik-titiknya ya. Orang itu bertasbih setelah dia ridho, menerima, kemudian dia tawakal, menyerahkan ke Allah, kemudian akhirnya dia berusaha untuk mengalir di dalam titik-titik Allah. Cepat, 5, 4, 3, 2, 1. Menerima ketetapan Allah. Mengalir di dalam titik-titik Allah. Dalam dada. Nah, Jiwa.
Di dalam bukan ketetapan, ada satu lagi di atas ketetapan itu apa? Kodo itu ketetapan sama bukan di jiwa, masa jiwa Allah? Di dalam titik-titik Allah. Kehendak. Tapi kan laki-laki, lalu jatahnya mana yang tadi udah nyebut kehendak, Ibu? Ya dapat semua gitu ya. Tinggal patungan aja kok, murah kok bukunya. Kehendak Allah. Kehendak dan kehendak itu irodah, kehendak, keinginan. Tadi sudah ikut ya? Tadi pura-pura nggak dengar. Ya udah, gini aja, palingan tetap buku ini haknya ibu-ibu ya, nanti digilirin aja. Nanti yang kalau memang berminat ini Jadi punya halaman 3 bukunya halaman 3. Jadi kehendak Allah itu perkara besar. Jadi tasbih itu adalah lidah yang berzikir dengan subhanallah, hati meminta kepada Allah, ya Allah, hamba ingin mengalir dalam hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu, ke arah mana ini melangkah, sesuai dengan hamba ingin menyesuaikan dengan keinginan-Mu, iradah-Mu, ya Allah. Kalau sudah seiring dengan kehendak-Mu, ringan hidup ini. Sepakat? Kita sering kecewa dalam hidup, stres, depresi, karena kita sering menolak apa yang Allah sudah hadirkan. Memang qadarullah dulu itu tepat kalimat pertamanya. Setelah qadarullah, sadar ini takdir Allah, baru what's next-nya apa? Setelah itu apa? Ya mengalir, ikuti apa yang sudah terjadi, syukuri, nikmati. Itu baru tasbih itu. Jadi subhanallah itu, makanya dalam bahasa Arab itu, dalam zikir kita itu kenapa digambarkan dengan segitiga ini? Konsep zikir itu kan 33, ini tasbih. Kayak kita turun ke bawah, kemudian tahmid, alhamdulillah. Itu kebersyukuran, mengalir, mengikuti memanfaatkan apa yang Allah hadirkan, itu tahmid, syukur kita. Dan di ujungnya adalah takbir, tanda panah ke atas lagi. Takbir itu apa coba? Makna takbir itu merasakan diri lemah, tidak berdaya, butuh kekuatan Allah. Jadi naik ke atas, ditarik oleh Allah gitu. Tapi dimulai harus dari tasbih dulu, turun dulu. Makanya Nabi dalam hadis-hadis ya, kalau aku turun gunung, turun bukit, aku berucap subhanallah, subhanallah. Bukan tanpa maksud, itu simbol kita hidup mengalir seperti air. Jangan menolak arus gitu. Arus hari ini ada teknologi begini, syukuri aja. Itu namanya tasbih kita. Nikmati apa yang Allah sudah hadirkan. Ada COVID kemarin, disyukuri apa? Kan Ain doain berjalan programnya kan, karena ada COVID-nya itu. Jadi di-COVID-kan dulu oleh Allah, takdirnya begitu agar kita mensyukuri apapun yang dihadirkan. Tahmid disyukuri itu, makanya baru takbir kita merasa diri tidak berdaya. Engkau besar ya Allah, hamba kecil, tidak mampu. Orang bisa bertakbir setelah bertahmid, orang bisa bertahmid setelah bertasbih. Jadi bukan sekedar maha suci Allah, Allah sudah maha suci. Tapi kita menunjukkan kemahasucian Allah dengan apa? Dengan mengalir mengikuti kehendaknya yang maha suci. Tidak mungkin kehendak Allah itu salah. Persoalan kita adalah yang mana ya yang Allah kehendaki. Saya punya 7 pilihan nih hidup saya nih. Mana yang paling Allah kehendaki? Kan kita bingung kan? Nah, kemampuan membaca kehendak Allah bersumber dari hati nurani kita yang kalau kita isi dengan tadabbur, dengan tafakur, itu memurnikan hati. Kita lebih jernih memilih, oh ini yang benar tuh ini, yang Allah inginkan yang ini, yang Allah nggak suka yang ini. Hebat ya kalau ada orang seperti itu ya. Ya harus diperjuangkan sama-sama. Saya juga belum dapat soalnya.
minta barengan yuk. Jadi dalam sekian hidup dengan sekian pilihan, ya ini tasbih. Kan temanya sederhana ya, dari kisah Yunus, subhanaka inni kuntu minadz zalimin, awalnya la ilaha illa anta, tapi perkara besar ini dalam hidup ini. Dari berzikir la ilaha illallah, kedua bertasbih subhanaka, yang ketiga membangun kesadaran bahwa ya Allah, saya telah melakukan sebuah kesalahan, pengakuan diri. Kadang ada ujian demi ujian bertubi-tubi hadir. Itu sampai kapan coba selesai ujian? Kira-kira bukan, kita diuji nih, si A atau diuji masalah A, masalah B misalkan. Kita sering gemes ya, atau sering mengeluh misalkan, ya Allah kok ini nggak beres-beres ujian ini gitu. Kira-kira kenapa coba? Atau kapan kira-kira ujian ini selesai? Yang satu masalah itu. Kalau kita sudah berhasil membaca ada apa di balik masalah itu hadir. Apa kesalahan kita? Kita sudah ngaku nggak dengan kesalahan itu? Sebelum ngaku, Allah akan kasih hair terus. Diuji lagi sampai kita membaca, ya Allah ini kayaknya karena aku melakukan ini sehingga engkau uji dengan ini gitu. Nah begitu paham, kata Allah, oke, si hamba sudah memahami maksud dan tujuanku hadirnya ujian ini. Oke, angkat ujiannya kepada malaikat, disuruh diangkat. Bisa jadi begitu. Dikasih ujian lain. Untuk apa? Ini hamba butuh dinaikkan derajatnya, harus dinaikkan tingkatnya, kehidupannya. Jangan di situ terus, masa kelas 2 SD terus, harus diangkat menjadi kelas 6 SD. Dikasih soal dulu, ujian. So, milih kita hidup tanpa ada ujian, di situ-situ terus nggak naik-naik, atau kita diuji sambil diberi kemampuan. Mending diuji, ya Allah mana ujian? Enggak juga gitu kan. Seorang sufi iya bisa mengeluh, menjerit ke Allah, ya Allah saya 3 hari tidak dikasih masalah ya Allah. Tapi kalimat berikutnya indah loh. Apakah karena engkau sedang meninggalkan aku? Jadi bagi seorang kekasih Allah, tidak diuji itu diminta, karena dia sadar, yakin ujian sebagai penanda aku sedang diperhatikan Allah. Teori mah gampang. Tapi ya lihat selain itu hidup kita kan. So, silakan pilih, mau hidup dengan ujian tapi Allah angkat derajatnya terus, atau jauh dari ujian, jauh dari ini, dibiarkan Allah terserah suka-sukanya dia. Yang mana ayo? Ya inginnya sih gak diuji tapi dekat dengan Allah ya. Tekaci kata Allah. Apa bahasa Inggrisnya tekaci? Nggak sah. Nggak aci, nah itu betul, itu bahasa Betawinya nggak aci. Sudah tekaci, bahasa Jawanya apa tekaci? Ora kaci, nggak ada ya. Udah ya, udah jam 5 sekarang. Ada buat tanya jawabnya, boleh tanya jawab. Intinya ini aja. Jadi surat Yunus ini intinya kita membahas perkara ini, doa ini yang paling indah ya Pak, dari semua kisah. Setelah itu kan kisahnya diselamatkan oleh Allah, kemudian terdampar di pantai, kemudian akhirnya Nabi Yunus bisa membawa umatnya kembali. Quran sampai mengatakan umatnya sampai 100.000 umat katanya. Baik, ini sesi pertama. Berikan saya kesempatan minum kopi sedikit lagi, masih ada, dan ini sedikit ini gantian dengan pertanyaan dulu, mangga.